Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wendy Saputra Johan dengan NIM 142101113. Saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Bunda Mulia Ancol dengan jurusan Ilmu Komunikasi Malang. Di sini saya ingin membuat video dengan tujuan sebagai pengumpulan ujian akhir semester pada mata kuliah Etiquette and Communication Skill yang dibimbing oleh dosen Miss Henilia Yulita SEMM MIKOM. Berikut adalah videonya. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Wendy Saputra Johan di Basketball Sport Television pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 untuk menyampaikan berita-berita olahraga terkini dan terpercaya. Pertama kali dalam sejarah, Timnas Basket Putra Indonesia berhasil mendapatkan medali emas pada ajang SEA Games 2022 yang diadakan di Vietnam. Pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022, Timnas Basket Putra Indonesia berhasil mendapatkan medali emas dalam pertandingan final yang melawan Timnas Basket Putra Filipina yang dimana Indonesia berhasil mendapatkan skor 85 poin, sedangkan Filipina mendapatkan skor 81 poin. Kemenangan Timnas Basket Putra Indonesia juga mengalahkan rekor yang luar biasa bagi Filipina. Sejak SEA Games 1991 hingga 2019, Filipina selalu merebut medali emas. Dengan begitu, Indonesia dengan pertama kalinya mendapatkan medali emas sepanjang partisipasi di ajang SEA Games. Karena pada sebelumnya, Indonesia pernah mendapatkan prestasi terbaiknya, yaitu 4 kali mendapatkan medali perak dan 3 kali mendapatkan medali perunggu. Selain itu, ambisi Timnas Basket Putra Indonesia saat dulu merebut medali emas juga selalu dihentikan oleh jagoan basket Asia Tenggara, yaitu Filipina. Hal itu tercipta pada SEA Games 2001, 2007, 2015, dan 2017. Berikut interview saya dengan seseorang yang bernama Peter James Teja. Saat ini ia merupakan mahasiswa aktif di salah satu universitas dan ia juga memiliki multitalent dalam beberapa bidang olahraga seperti futsal, tenis meja, badminton, sepeda, dan basket. Selain itu, ia juga memiliki kemampuan dalam e-sport, yaitu Mobile Legends. Berikut adalah interviewnya. Selamat malam, Peter James Teja. Terima kasih karena telah menyempatkan waktunya untuk saya interview ya. Seperti yang kita ketahui, pada beberapa hari yang lalu, lebih tepatnya tanggal 22 Mei 2022, hari Minggu, Timnas Basket Putra Indonesia telah berhasil mendapatkan medali emas pada ajang SEA Games 2022 dengan melawan Filipina di pertemuan final. Menurut Peter sendiri, apakah dengan kemenangan yang didapatkan oleh Timnas Basket Putra Indonesia membawa dampak bagi negara Indonesia sendiri? Saya sendiri itu bakal membawa dampak banyak ya. Jadi kalau kita bisa lihat SEA Games itu kan kan banyak penonton yang nonton itu dari banyak macam negara yang nonton. Jadi di situ kita bisa lihat nonton kan wah Indonesia nih ranking kan pemain-pemain luar bakal melirik kayak misalkan Indonesia nih hebat. Jadi yang pertama nilai plus buat negara kita kan dikenal. Oh olahraganya bagus. Pertama. Terus yang kedua Indonesia dikenal juga pemain-pemainnya berkualitas. Kalau kita lihat dari penyerangannya, segala macam itu, kita lihat itu maju semua. Kalau kita perhatikan, kalau kita ekonomi, kalau mereka tarik kan mereka bisa datang ke Indonesia itu kan bisa dapat
nilai ekonomi buat kita. Itu beberapa macam sektor yang saya bisa berkembang buat Indonesia kalau misalkan Indonesia tuh menang di SEA Games itu. Oke. Menurut Peter juga nih, kira-kira kunci kemenangan timnas basket putra Indonesia itu memenangkan pertemuan final dengan timnas basket putra Filipina di ajang final itu karena apa ya? Kira-kira kunci kemenangannya itu apa? Nah, kalau saya lihat, saya nonton match-nya langsung itu, saya lihat itu kerjasamanya punya dia itu kerjasamanya bagus. Kalau kita perhatiin dari opernya, dari finishingnya segala macam itu dia kompak, satu sama lain kompak. Terus kalau kita perhatikan timnas Indonesia itu sudah melakukan persiapan dari sebelum-sebelumnya. Jadi gak heran kalau fit. Yang kedua dia punya kompakannya, dia stamina-nya bagus. Kenapa? Karena dia latihan dari jauh-jauh hari. Yang kita bisa lihat kan permainannya dia bagus, terus dia punya taktiknya segala macam udah koordinasi, jadi udah jelas pemainnya bagus-bagus semua. Jadi kompakan kerjasama udah dilatih semua dari awal. Oke, oke. Menurut Peter sendiri nih, apakah bisa sekarang kalau kita katakan bahwa timnas basket putra Indonesia itu merupakan tim basket putra yang paling kuat sekarang di Asia Tenggara? Saya bisa katakan bisa, karena Indonesia itu udah peluang-peluangnya atau Asian Games saja ini sudah ranking 1. Terus sebelum-sebelumnya juga kita bisa lihat kan Indonesia sudah banyak bawa pulang piala. Jadi saya bisa katakan bahwa Indonesia itu sudah bisa bersaing, sudah bisa jadi top lah termasuk Asia sendiri. Oke. Mengapa sih timnas Indonesia itu memainkan pemain naturalisasi? Kan kita lihat tuh kemarin, jangan kan di basket doang ya, hampir semua bidang olahraga juga Indonesia tuh ingin memainkan pemain naturalisasi kan. Jadi kenapa sih Indonesia itu lebih memilih untuk memainkan pemain naturalisasi kan? Oke, jadi sebenarnya seperti yang kita tahu, naturalisasi itu kan berarti pemain luar yang main di Indonesia, tapi udah lama kan bakal menjadi warga negara Indonesia. Jadi dia bisa main sebagai warga negara Indonesia, membela Indonesia dalam tanding. Nah, kenapa kita butuh naturalisasi? Karena itu kalau kita terkait secara fisik, pemain-pemain luar, bisa kita bilang pemain-pemain Eropa, pemain mana, dia mempunyai daya tahan fisik lebih kuat, apalagi dalam khusus basket. Terus dia punya tinggi badan, dia punya stamina, dia punya loncatan, dia punya power juga lumayan bantu dalam tanding di basket. Makanya itu kenapa kita perlu naturalisasi. Gitu. Karena kalau misalkan tanpa naturalisasi bisa menang, cuma nggak bakal kompak, nggak bakal kuat ini menurut saya pribadi. Oke. Oke, Peter. Kan pengoptimalisasian terhadap pemain itu sangat penting kan dalam pertandingan. Terutama juga pada latihan juga harus dioptimalkan kan. Ya. Caranya tuh gimana sih Peter biar pemain-pemain basket dari Indonesia tuh bisa mengoptimalkan kemampuannya gitu? Jadi menurut saya pribadi cara mengoptimalkan itu sering-sering latihan. Kalau sering latihan itu pasti ada chemistry-nya. Jadi chemistry satu sama lain, misalkan kayak pemain A sama pemain B punya chemistry masing-masing, atau si C sama si B punya chemistry masing-masing. Jadi dari timnya, misalkan kalau misalkan dia main, misalkan dia dia udah tahu nih siap, dia udah tahu. Jadi temennya tuh juga udah nggak bingung lagi. Ini gerakan gede apa? Kalau misalkan nggak saling latihan, nggak saling kerja, pasti bingung. Bakal ada miskomunikasi. Komunikasi itu kalau kita perhatikan setiap olahraga itu pasti ada komunikasi. Miskomunikasi pasti ada terjadi kesalahan, entah kebobolan atau misalkan kalah dan lain-lainnya. Makanya komunikasi penting. Gimana cara sering main bersama juga
jaga jaga fit tubuh, karena kalau fit tubuh turun itu bakal semuanya bakal permainnya juga bakal berkurang. Yang pasti sih kerjasamanya, terus kerapihannya nih di dribble, di pass, di shoot, dan di finishing dan di line-nya lebih rapi lagi. Oke, berarti chemistry-nya ini tuh nggak boleh kepada satu teman tim doang ya. Berarti secara keseluruhan itu satu tim harus bisa saling menghubungkan chemistry-nya masing-masing ya. Nah, karena kalau doang, ya dong, misalkan cuma 2 orang doang, 3 orangnya lagi ntar bingung. Ini cuma 2 orang doang yang ini kan bingung. Ya, jadi gimana itu harus ngerti gimana cara satu sama lain begitu. Jadi nggak bingung apa yang dilakukan sama Peggy sama lain-lain. Jadi nggak bingung, jadi nggak ada miskomunikasi. Iya, betul sih. Ini lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya, mungkin untuk Peter. Peter ingin menyampaikan apa sih kepada atlet-atlet Indonesia gitu, terutama pada yang sudah berjuang untuk mengharumkan nama Indonesia pada ajang SEA Games 2022. Ya, jujur saja nih, saya cuma penonton doang. Jadi saya mau menyampaikan terima kasih perjuangannya udah membantu membanggakan nama Indonesia. Saya tahu perjuangan kalian pasti keras. Saya lihat latihannya keras, extra time-nya juga kalau kita perhatikan dari pagi sampai sore, mungkin atau sampai malam. Dia punya tenaganya dikeluarin, terus dia punya antara cedera atau apa, dia masih berjuang buat membela negara. Saya akan terima kasih juga semangat kita udah berjuang. Nah, saya lihat perjuangan keras banget lawan musuh, gitu. Nggak mudah buat lawan lainnya, karena pemain atlet juga keras kan ya. Pemain atlet luar keras, pemain Indonesia juga keras. Jadi saya tahu gimana susahnya Indonesia lawan keras. Enggak, ya, juara sedia main dalam segi badminton, bola. Oke, berarti walaupun yang sudah terjadi nih permainannya kalah, tetap harus berjuang terus ya, jangan menyerah terus gitu. Pantang menyerah lah ya kalau bisa dikatakan ya. Betul, karena nggak bakal terus, pasti ada kalahnya, menangnya begitu. Juga buat para penggemar juga saya rasa atlet itu berjuang nggak gampang, atlet itu berjuang susah. Jadi buat para penonton jangan asal bilang cupu, jangan bisa asal payah nggak bisa main, karena dia aja yang atlet aja begitu, gimana kita cuma penonton. Jadi jangan selalu meremehkan atlet, kita harus dukung atlet Indonesia terus. Oke, terima kasih Peter atas pendapatnya dan waktunya. Oke, mungkin sudah waktunya untuk kita akhiri ya pembicaraan ini. Oke, sehat selalu ya Peter. Tetap semangat, selamat malam, salam sehat ya. Sehat. Peter, malam. Kemenangan yang diraih oleh Timnas Basket Putra Indonesia memang sangat membawa dampak baik bagi negara Indonesia sendiri. Salah satunya yaitu menjadikan basket Indonesia sebagai daya tarik bagi negara asing atau masyarakat asing. Selain itu, menjadikan warga asing tahu bahwa basket Indonesia mampu bersaing pada ajang-ajang perlombaan besar. Kemudian, persiapan sebelum tanding dalam ajang SEA Games 2022 memang dilakukan secara maksimal atau optimal. Sekian berita yang saya sampaikan kepada Anda. Saya akan kembali untuk menyampaikan berita-berita olahraga terkini dan terpercaya. Hanya di Basketball Sport Television. Sampai jumpa.